Sungguh aneh sekali, ada dinding hitam yang sangat sulit dihancurkan tiba-tiba muncul mengelilingi semua pintu keluar apartemen mereka. Bahkan jendela sekalipun juga tertutupi dinding hitam itu. Sudah berbagai cara mereka lakukan untuk menghancurkan dinding itu, tapi semua tidak ada gunanya. Satu hari sebelum kejadian memang sempat terjadi kebakaran besar di dekat apartemen mereka, dan juga apartemen mereka kini sedang direnovasi, dan pemilik apartemen mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Hubungan Tim dan pacarnya memang tidak dalam kondisi yang baik, sebab beberapa tahun lalu Olive mengalami keguguran, dan di satu sisi Tim terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Karena sudah tak tahan lagi, di pagi buta Olive memutuskan untuk pergi saja dan meninggalkan Tim. Namun saat Olive membuka pintu, inilah pertama kalinya mereka melihat dinding hitam sudah menutupi apartemen mereka. Olive mengira semua ulah Tim yang ingin mengurungnya, namun sepertinya Tim juga tidak tahu apa-apa soal ini. Mereka memeriksa jendela juga tertutup. Sinyal telepon juga menghilang sehingga mereka tidak bisa meminta bantuan siapapun. Sekuat tenaga mereka berusaha mendobrak dinding itu, tapi hanya sia-sia. Tapi saat Tim mendekati HP-nya ke dinding itu, layar HP-nya langsung error. Karena sudah tak tahan lagi, Olive mencoba ngebor kurungan hitam itu, dan bahkan bor itu tidak bisa merusak dinding pelindung ini sama sekali. Mereka mencoba sisi lain, tapi ternyata setiap sudut ruangan sudah tertutup benda hitam itu. Terdengar suara keributan dari tetangga apartemen mereka, sehingga Olive langsung membuat lubang untuk memeriksa. Ternyata tetangga mereka juga mengalami hal yang sama, di mana seluruh pintu keluar tertutup dinding hitam yang sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Air pun juga sudah tidak bisa mengalir lagi. Jika terus seperti ini dan tidak ditemukan jalan keluar, mereka bisa kelaparan dan kehausan, bahkan meninggal di apartemen mereka. Namun di tengah kondisi sulit seperti ini, Olive masih sempat-sempatnya mempermasalahkan suaminya yang selalu sibuk bekerja tiap hari dan tak pernah memperhatikan dirinya. Emosi mereka benar-benar jadi tidak stabil di tengah kondisi seperti ini. Tapi Tim menyadari sesuatu, bahwa dinding hitam ini adalah magnet, dan di saat inilah juga Olive meminta maaf kepada Tim atas perkataannya. Karena sudah tak tahu harus melakukan apa, Olive mencoba menempelkan semua benda besi ke dinding magnet itu. Mana tahu saja ia bisa menemukan jalan keluar atau petunjuk tertentu. Tapi yang ada, benda-benda besi itu bergetar lalu terlempar kembali ke arah mereka sampai melukai punggung Tim. Sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka, sehingga setelah luka di punggung Tim diobati, mereka pun hanya pasrah menunggu. Namun tetangga mereka yang juga mengalami hal yang sama sepertinya sudah cukup frustasi dan saling menyerang satu sama lain. Akhirnya Tim dan Olive membobol dinding dan mencoba masuk ke kamar tetangga mereka untuk memeriksa. Wanita ini terlihat tergeletak di lantai setelah terlibat perkelahian dengan pacarnya. Tetangga mereka sempat ingin menyerang Tim, namun untunglah Olive bisa menghentikannya. Tetangga mereka pun juga meminta agar jangan saling menyerang lagi dan meminta maaf atas semua keributan yang terjadi. Ternyata pacar wanita ini sedang terpengaruh obat yang mereka konsumsi karena frustasi. Tim meminta izin untuk masuk ke kamar tetangga mereka kalau saja bisa menemukan benda yang bisa membantu mereka keluar. Namun Tim hanya menemukan sebuah kapak yang tentu saja tidak berguna. Dinding itu bahkan tak tergores sedikit pun oleh kapak itu. Olive punya ide, jika mereka tidak bisa keluar lewat atas, maka mereka harus mencoba keluar dari bawah tanah karena basement apartemen ini tersambung ke jalur kereta. Mereka pun membobol lantai agar bisa turun ke kamar di bawah mereka dan seterusnya. Setelah lubang terbentuk, tidak terdengar suara penghuni orang di bawah mereka, sehingga Tim langsung mencoba turun, namun pemilik kamar ini malah langsung menodongkan senjata kepadanya. Bapak tua ini mengira Tim mau merampas semua persediaan makanan yang dimilikinya. Untunglah cucu kakek ini cepat keluar dan menenangkan situasi. Karena sama-sama dalam kondisi putus asa, akhirnya mereka diizinkan untuk turun lewat kamar kakek tua ini. Lea yang sempat terbangun saat subuh menceritakan kalau dinding hitam itu muncul begitu cepat. Namun Tim menemukan hal yang mencurigakan karena alat pendeteksi api di apartemen mereka yang baru selesai direnovasi ini ternyata terpasang kamera tersembunyi. Tentu saja sekarang kecurigaan mereka tertuju pada pemilik apartemen ini karena dialah yang memasang semua alat pendeteksi api ini. Karena kamar pemilik apartemen ada tepat di sebelah kamar mereka, mereka langsung membobol dinding itu untuk masuk ke dalam sana. Namun kamar pemilik apartemen ini terlihat sepi. Setelah menerobos masuk ke kamar pemilik apartemen mereka yang kini penuh dengan keanehan, mereka bingung mengapa kamar ini begitu sepi, dan saat masuk ke dalam, mereka menemukan pemilik apartemen sudah tak bernyawa dan kondisinya begitu menyedihkan. Olive yang terlihat itu langsung terkena panic attack. Mereka semua semakin yakin kalau ada yang sengaja mengurung mereka dan satu persatu dari mereka akan meninggal. Pada akhirnya mereka harus kembali ke rencana awal, yaitu turun ke ruang bawah tanah. Tapi masih ada satu kamar lagi yang harus dilewati. Cepat-cepat mereka membobol lantai kamar lantai 2 ini. Namun karena terlalu bersemangat, lantainya malah roboh.
Untunglah tim yang tertimpa reruntuhan masih sadar dan tidak mengalami cedera parah. Mereka semua sekarang sudah berada di kamar lantai dasar. Namun kakek penghuni lantai 2 tadi malah tak mau ikut turun dan tetap berada di kamarnya saja. Bersusah payah cucunya meyakinkan bahwa tidak ada lagi cara untuk keluar melainkan mencoba ikut rencana ini. Namun ada orang yang tiba-tiba keluar dari lantai dasar ini dan mengaku sebagai teman pemilik kamar. Ternyata pemilik kamar sudah meninggal dunia katanya setelah mencoba menerobos dinding dan tersengat gelombang elektromagnetik yang membuat jantungnya terhenti. Namun Lea menemukan catatan-catatan aneh milik penghuni kamar. Tapi pria ini terus berusaha meyakinkan bahwa pemilik kamar ini meninggal karena stres saat mencoba keluar. Lantai terus dihancurkan agar mereka bisa turun ke ruang bawah tanah. Inilah satu-satunya rencana terakhir untuk keluar dari apartemen yang kini sudah terkurung dinding hitam misterius yang tak bisa dihancurkan. Mereka yakin kurungan hitam itu tidak mungkin akan sampai ke bawah tanah dan di bawah sini ada jalan yang terhubung ke jalur kereta. Pintu itu sudah tepat di depan mereka. Mengira sudah akan selamat, namun saat pintu dihancurkan ternyata dinding hitam itu juga menutupi jalan bawah tanah ini. Mereka semua semakin frustasi dan salah satu pemuda mengamuk. Untunglah kakek ini bisa menenangkannya sesaat, tapi ia malah mengambil senjata milik kakek ini dan menembakkannya ke dinding hitam itu. Pelurunya malah tertahan medan magnet yang kuat lalu terlempar kembali ke arah mereka. Untunglah mereka sempat menunduk, tapi tidak dengan kakek ini. Peluru yang terlempar kembali tadi telah menghujam jantungnya. Lea benar-benar merasa sangat marah karena harus kehilangan kakeknya di saat seperti ini. Marvin merasa sangat bersalah karena ia tidak tahu dinding itu bisa membalikan peluru yang ditembakkan. Kini mereka semua benar-benar sudah putus asa dan bahkan jadi saling menyalahkan satu sama lain. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan emosi mereka termasuk Tim dan Olive yang lagi-lagi meributkan masa lalu mereka. Mereka semua sempat putus asa, namun Tim mengajak mereka untuk kembali ke kamar pemilik apartemen yang sudah berhasil mereka bobol sebelumnya untuk mencari petunjuk apapun itu. Lalu Tim merasa kalau ruangan di kamar pemilik apartemen ini terasa lebih sempit sampai Tim sadar kalau ada ruang rahasia di sini. Tepat pula Marvin menemukan sebuah remote yang diyakini untuk membuka pintu itu. Tim menggunakan tepung untuk melihat tombol yang sering ditekan pemilik apartemen ini sehingga kemungkinan kombinasinya semakin kecil. Setelah mencoba beberapa kombinasi akhirnya pintu terbuka dan ada komputer di dalam sana. Ternyata benar sekali pemilik apartemen ini sudah mengintai mereka semua selama ini dan terlihat dalam rekaman memang dinding hitam yang mengurung apartemen mereka muncul begitu saja secara misterius. Sementara itu Lea masih berusaha mencari petunjuk dari penghuni lantai dasar yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan pengakuan dari Yuri temannya, penghuni lantai dasar itu meninggal karena serangan jantung. Tapi saat Lea melihat lehernya malah ada bekas cekikan di sana. Di kamera juga terlihat bahwa penghuni lantai dasar yang meninggal itu ternyata diserang oleh temannya sendiri yaitu Yuri. Semua kebohongan dan kejahatan pria ini sudah terbongkar bahwa ia sudah menghilangkan nyawa temannya sendiri yang sudah berusaha keluar dari kurungan apartemen mereka. Ternyata pria ini tidak mau mereka semua menemukan jalan keluar dari kurungan hitam ini karena ia yakin bahwa kurungan ini adalah bantuan untuk mereka sebab di luar sana sedang terjadi perang biologis dan bahan kimia yang berbahaya. Yuri menyerang temannya sendiri karena temannya itu berhasil menemukan cara dan kode untuk membuka kurungan hitam yang menyelimuti apartemen mereka. Tim berusaha mencari petunjuk lain di kamar orang yang sudah sempat menemukan kode untuk keluar dari kurungan hitam ini dan ia yakin bahwa coretan-coretan ini adalah petunjuk. Mereka kembali menginterogasi Yuri dan memaksa Yuri untuk mengatakan bagaimana cara temannya itu menemukan jalan keluar. Namun tetap saja Yuri tidak mau mengatakannya karena ia masih yakin kalau dinding ini adalah sistem pertahanan untuk melindungi mereka. Tim teringat bahwa di kamar pemilik apartemen ada rekaman semua hal yang terjadi di apartemen mereka dan tim mencoba mencari rekaman penghuni lantai dasar yang sudah dihabisi oleh Yuri saat dirinya sedang berusaha mencari petunjuk untuk keluar dari kurungan ini. Ternyata orang itu sudah berhasil membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuka kurungan itu. Terlihat dalam rekaman saat penghuni lantai dasar apartemen ini sudah berhasil membuat aplikasi yang bisa membuka kurungan hitam di apartemen mereka, ia malah diserang temannya sendiri. Namun tim mencoba mengambil HP milik orang itu yang sempat dihancurkan dan mencoba memperbaiki lalu menyalin data-data yang ada di sana. Tim mencoba menyalin kode aplikasi itu ke HP-nya yang masih berfungsi normal. Lalu mereka kembali ke bawah tanah apartemen dan mencoba membuka dinding itu. Kodenya adalah kilatan cahaya yang dihasilkan oleh aplikasi ini dan ternyata benar sekali. Dinding itu melunak. Anna mencoba memasukkan tangannya ke dalam sana namun malah seperti ada yang menariknya. Bahkan sampai separuh tubuhnya sudah tertarik dan dinding itu kembali mengeras. Belum sempat Anna dikeluarkan, dinding itu sudah kembali seperti semula dan
belah tubuh Anna. Pacarnya yang frustasi langsung menyerang Yuri dan mengakhiri hidupnya sendiri. Kini yang tersisa hanya Tim dan pacarnya. Mereka yakin kombinasi cahaya yang mereka gunakan salah, sehingga dinding tidak terbuka dengan sempurna. Sehingga mereka mencoba kembali melihat rekaman CCTV saat penghuni lantai dasar ini berhasil membuka dinding itu. Mereka mencatat pola cahaya yang dikeluarkan dari aplikasi itu, lalu saat mereka akan kembali membuka dinding itu, Yuri ternyata masih sadarkan diri dan langsung menyerang Tim dan Olive. Untunglah mereka masih sempat turun ke ruang bawah tanah dan menahan Yuri selagi Olive berusaha membuka pintu itu dengan kode baru yang berhasil mereka pecahkan. Namun setelah pintunya terbuka, Tim malah tak berdaya di tangan Yuri. Untunglah Olive cepat menolongnya. Lalu saat mereka berhasil keluar, ternyata seluruh kota sudah diselimuti dinding hitam itu. Mereka pun langsung pergi menggunakan mobil mereka yang terparkir di pinggir jalan, dan saat berita di radio membuat pengumuman, ternyata diketahui dinding hitam ini disebabkan oleh malfungsi sistem pertahanan rahasia yang disebabkan oleh kebakaran besar beberapa hari lalu di perusahaan pembuat teknologi ini.